kita harus memilih merespon terhadap pressure itu dengan pun kesadaran memilih untuk growing. Nah, bagaimana caranya? Sebentar lagi akan dibawa langsung oleh, saya panggil Mas J. Tadinya mau dipanggil Pak, katanya ketuaan kalau dipanggil Pak, jadi saya panggil Mas saja. Tapi sebelum Pak Iman, nanti materinya pakai menurut presentasi ini ya, Mas J? Ya, jadi saya jadi klikernya Mas J. Mas J tolong bilang next gitu Mas J. Sebelum itu izin saya presentasi juga nih tentang Mas J. Jadi Pak Iman stop dulu boleh? Oh, baik. Ya dong. Betul sekali. Atau mau pakai slide saya? Saya juga ada di sini, Riz. Ada, boleh. Ya, oke. Bentar. Biar para pemirsa juga bisa tahu siapakah pembicara kedua. Oke, jadi Mas J ini bersama Pak Iman Permana itu menulis sebuah buku, sekali lagi yang temanya sangat menarik, Growing Under Pressure, Bapak dan Ibu. Dan Mas J adalah seorang pengarang ya, pengarang buku, pelatih, dan juga jadi tutor di beberapa trainer gitu ya, training ya. Beliau adalah bukan hanya konsultan, tapi sekali lagi praktisi, punya banyak pengalaman, 26 tahun di dunia sales marketing. Saya lihat beberapa peserta banyak yang japri saya, katanya Mas J pernah dulu dipimpin Mas J katanya. Jadi beberapa peserta pernah join di sebuah perusahaan dan ternyata Mas J pimpinan di sana. Oke, jadi ini luar biasa. Saya tidak akan baca semuanya, teman-teman bisa lihat sendiri di slide. Next, Pak Iman Permana, ini yang saya suka ini, next. Nah, Mas J ini pengarang buku, gitu ya. Pengarang buku banyak sekali. Sudah berapa buku, Mas J? Alhamdulillah sudah 15, Mas Aris. Oke. Jadi nanti next webinar, Mas J saya kasih tugas buat memberikan materi bagaimana mengarang buku yang banyak, gitu ya. Bisa mengeluarkan buku yang banyak ya. Siap. Boleh ya, Mas J ya? Nah, jadi karena paling tidak saya berharap semua peserta ini dalam hidupnya satu orang pernah mengeluarkan satu buku. Ya. Nanti Mas J siap membimbing. Oke, saya tidak akan sebutkan buku apa saja, tapi yang buku terbaru adalah Growing Under Pressure. Next, Pak Iman. Dan Mas J juga, ini alamat ininya ya, kontak personnya. Dan next yang paling belakang, Pak Iman, yang beberapa organisasi yang sempat beliau latih. Nah, oke, ini beberapa organisasi yang sempat beliau menjadi tutor dan bekerja sama dengan Mas J. Oke. Jadi saya rasa saya tidak perlu berpanjang lebar lagi memperkenalkan Mas J. Waktu dan tempat, Mas J, monggo diambil. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih kepada Mas Aris, Pak Iman, dan teman-teman ya, semuanya yang memfasilitasi ini dari Rumah Inovasi. Ini adalah salah satu sumbangsih yang bisa kita berikan sebagai anak bangsa kepada kemajuan, kebesaran bangsa kita yang kita cintai bersama. Baik, tadi Pak Iman memang menyebutkan ya teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, fundamental, yang paling mendasar dari ide buku ini. Yang kedua, kenapa kami mengembangkan buku ini? Memang kita kembangkan persis ya ketika 2020 bulan Maret ya Bapak Presiden Jokowi mengumumkan adanya kasus COVID. Nah, di situ terjadi perubahan yang sangat besar. Big change, dan tidak hanya terjadi di Indonesia, di seluruh dunia global. Ya, semuanya kaget termasuk pemimpin atau bangsa-bangsa yang dikenal sebagai negara maju, sebut saja Eropa atau Amerika Serikat. Ya, tergagap-gagap mereka, bingung semuanya karena belum pernah menghadapi situasi yang seperti ini. Ya, ternyata setelah diteliti ini siklus per 100 tahun. Nah, tapi masalahnya 100 tahun orang udah lupa. Generasi sudah berganti. Nah, setelah kita amati 4 bulan terjadinya pandemi, terjadi banyak hal perubahan. Ya, di sisi lain kita melihat banyak keprihatinan, tapi di sisi lain kita lihat ada sesuatu yang mencengangkan juga. Nah, maka kita melakukan riset ya dengan berbagai macam referensi yang ada. Riset yang terbaik adalah secara empiris kita amati apa yang terjadi dan kami rasakan semua. Ya, bukan hanya kita melihat orang, tapi saya dan Pak Iman juga merasakan sehingga, nah, sumbangsi kita, ayo kita tulis buku ini sebagai cara kita yang mengabdi kepada kemanusiaan. Nah, itu dia, ya, sesuai dengan semangat Rumah Inovasi juga ya, Mas Aris ya. Oke, next slide, Mas Aris. Sorry, Pak Iman, next slide, Pak Iman. Nah, tadi Pak Iman sudah mengatakan respon itu adalah atau reaksi kita itu adalah kunci bagaimana kita bisa bertumbuh terhadap pressure.
karena pressure nggak bisa kita hindari, ya. Dan pressure itu kodrat, ya, kodrat alam, bagian dari alam ini. Dan ternyata alam semesta ini seimbang gara-gara ada pressure juga. Tapi kita nggak akan bahas itu, kita bahas bagaimana kaitannya dengan kehidupan kita. Lalu bagaimana nih untuk kita bisa tumbuh berkembang dengan tekanan, ya, atau pressure itu sendiri. Tentunya kita lihat berdasarkan referensi yang ada, penelitian yang ada, ternyata diketahui apa sih yang mempengaruhi respon seseorang terhadap satu keadaan. Ya, ada 3. Yang pertama adalah keyakinan, ya, atau belief. Keyakinan ini mempengaruhi 2 hal, ya, Bapak Ibu teman-teman. Yang kedua adalah attitude, ya, sikap. Kemudian berikutnya adalah pola pikir, ya, thinking. Jadi attitude ini atau pola pikir dipengaruhi oleh belief. Kalau beliefnya positif, tentunya menjadilah dia positive thinking plus positive feeling. Nah, positive thinking atau thinking itu sendiri atau berpikir adalah fungsi otak, ya, logis, logika. Sedangkan feeling, perasaan adalah fungsi hati, ya, emosional di sana. Dua-duanya diperlukan, saling mempengaruhi, saling menyeimbangkan. Memang pada kondisi tertentu ada orang yang terlalu logis, ya, terlalu logik, terlalu thinking, kesannya jadi sadis, ya, nggak berperasaan loh. Atau sebaliknya, orang yang terlalu bergeser ke hati, ya, menggunakan perasaan, akhirnya pola pikirnya, keputusannya jadi tidak masuk akal juga, gitu ya. Jadi dua-duanya tidak bisa terlalu, tapi harus seimbang. Bagaimana menyeimbangkannya? Kita melalui positive belief ini. Next slide, Pak Iman. Nah, untuk positive belief ini, Bapak Ibu dan teman-teman, tentunya banyak sekali, ya, yang bisa kita gunakan positive belief ini. Tetapi karena kita ingin, semangat kita nulis buku itu adalah bermanfaat, ya, bermanfaat berarti harus bisa dilaksanakan, bisa dilakukan. Nah, untuk bisa dilakukan harus mudah dipahami. Oleh sebab itu dari sekian banyak positive belief kita pilih 3 atau 4, ya, yang mudah dipahami dan memang relevan dengan bagaimana kita mengembangkan diri dalam kondisi tertekan. Yang pertama di sini kita lihat adalah kita harus meyakini nih mulai saat ini, ya, menginstall, ya, dalam jiwa kita, pikiran kita, hati kita, bahwa dalam hidup ini itu tidak ada yang kebetulan. Itu kita harus yakin. No coincidence. Meskipun kejadiannya koinsiden, ya, hakikatnya nggak ada yang koinsiden. Semuanya pasti sudah dirancang sedemikian rupa oleh yang maha sempurna. Itu keyakinan kita. Nah, kalau semuanya sudah dirancang, berarti ada hikmah di sana. Ada learning, ada pembelajaran. Nggak mungkin ini kejadian ini lepas begitu aja, nggak ada kontrol, nggak mungkin. Itu kita harus yakini. Termasuk kondisi pandemi ini, yang setelah diteliti sebenarnya siklus sebenarnya. Berarti sudah dirancang, ya. Jadi kalau kita punya keyakinan yang seperti ini, apapun kejadiannya, misalnya nih tadi sudah disinggung Pak Iman, Anda kebetulan yang mendapatkan atasan yang tidak ideal, ya, mohon maaf, misalnya pelit gitu ya, jutek, galak gitu ya, selalu semua email isinya adalah urgent, semua email isinya urgent kan gitu, itu Anda nggak bisa milih pimpinan. Bisa kita ngelamar kerja, Pak, tolong saya mau kerja di sini, cariin saya direktur yang baik hati, tidak sombong, nggak pelit, Pak. Nah, nggak bisa, ya. Emang kamu siapa kan gitu. Jadi, tapi kita yakin pasti ada pembelajaran kenapa Anda diberikan anugerah pimpinan yang seperti itu. Dan itu saya buktikan. Jadi selama saya bekerja di hampir 10 perusahaan, ya mohon maaf ya, dari 10 pimpinan saya ya rata-rata adalah GM ya, orang asing expatriate, hanya 1 yang mendingan. Saya nggak bilang baik, mendingan. Tapi semuanya gimana? Saya bersyukur malah. Kenapa? So I learn, saya belajar dari kenapa saya diberikan pimpinan yang nggak ideal. Setidaknya ketika saya jadi seorang pimpinan atau leader, saya tidak meniru itu, gitu loh. Karena saya pernah merasakannya, apa akibatnya. Termasuk saya ketika jadi salesperson, ya, sales rep begitu, detailer, salesman, saya karena masih muda waktu itu selalu dapat area yang kering, ya, area yang kering kerontang. Ya, dikerjain sama para senior, ya, sudah pasti nggak dapat insentif, nggak dapat bonus, penjualannya susah karena memang kering gitu. Tapi oke lah, nggak ada kebetulan saya jalani. Ya, ketika sudah mulai bagus, growing, mau dapat bonus, digeser lagi area kering yang lain, itu dimasukin seniornya. Ya, tapi sudahlah. Tapi setelah saya berjalan sekian lama, saya belajar, oh, saya mendapatkan berbagai macam referensi yang nggak didapatkan orang, bagaimana mengatasi area kering. Bagaimana menciptakan growth, itu saya tahu karena dikasih pembelajaran tadi. Jadi tidak ada yang kebetulan, ya. Itu. Yang kedua, Pak, silakan next slide, Pak Iman. Nah, tadi berkaitan dengan yang pertama,
Ya, jadi karena memang betul tekanan itu adalah pembelajaran. Kita hari ini dikasih tekanan sebenarnya maksudnya memberikan tekanan itu adalah supaya kita kuat di fase tahapan episode berikutnya. Gitu. Jadi kalau kita yakin ini adalah pembelajaran, yakin ini nggak ada yang kebetulan, Anda langsung menghadapinya dengan tenang. Tetap kondisi tetap pressure, tapi Anda tidak terpengaruh atau Anda memilih tidak terpengaruh. Bahkan menggunakan itu sebagai energi Anda. Ya, mirip seperti ilmu bela diri Tai Chi, ya, menggunakan energi musuh justru untuk menghadapi musuh itu sendiri. Nggak perlu energinya kita serap, kita alami, kita belokkan aja seperti dijelaskan Pak Iman tadi, bending, luas gitu ya, fleksibel, agile bahasa sekarang, ya, gesit gitu. Ya, jadi jangan diharang. Jadi itu adalah pembelajaran apapun kondisinya, termasuk kondisi pandemi ini. Semua pemimpin di dunia, semua bangsa di dunia, ya, belajar dan cepat. Dan ternyata kebetulan saya juga sedang melakukan penelitian dan berkaitan dengan COVID juga penelitian ini, dan begitu saya cari referensi dari literatur yang dibagikan oleh Pak Iman waktu itu, saya cek itu yang berkaitan dengan COVID itu udah ratusan. Cepat sekali orang melakukan pembelajaran. Sayangnya kebanyakan saudara-saudara di luar negeri. Kita berharap saudara-saudara kita di Indonesia cepat melakukan riset ya, sehingga banyak referensi dari Indonesia yang bisa kita gunakan. So, itu adalah pembelajaran. Sehingga ketika nanti suatu saat kita akan berharap pada kondisi yang seperti ini, manusia sudah tahu bagaimana cara mengantisipasinya. Ya, dan next-nya Pak, yang ketiga. Ya, begitu. Jadi positif di sini adalah apapun yang terjadi, teman-teman ya, pressure tetap pressure. Ya, kita lari dari pressure itu seperti Pak Iman bilang, dia nggak akan hilang, bahkan mengejar kita. Repot itu, udah dihadapi saja. The best choice ya, kita harus yakin, hadapi saja, jangan lari, hadapi. Nah, bagaimana cara menghadapi nanti kita akan belajar. Banyaknya orang yang lari dari itu akhirnya kan terjadi yang dibilang Pak Iman tadi, masuk ke kondisi medis, yang itu bukan ranah kita. Walaupun saya punya pengetahuannya, tapi secara hukum saya nggak boleh menuliskan resep, memberikan terapi, itu nggak boleh. Ya kan tadi, tapi saya tahu referensinya ya, karena itu sudah melampaui batas dia, akhirnya terjadi depresi gitu ya, atau schizofren dan lain sebagainya. Ini itu ranahnya adalah ranahnya medis ya. Dan kita seperti Pak Iman katakan, ini kondisi ketika Anda belum terjadi itu, dan jangan sampai terjadi. Ya, just in case Anda melihat teman Anda atau siapapun yang terjadi, ya harus dibawa ke medis, ya psikiatri dan sebagainya. Ya, ada terapi farmakologi di sana, ada terapi perilaku dan lain sebagainya. Next, berikutnya. Nah, ini yang terakhir ya, berkaitan dengan positive belief itu, bahwa seringkali ya Bapak Ibu teman-teman, manusia ini tanpa sadar ya, termasuk kita dulu, saya juga gitu awalnya ya, sebelum dapat hidayah pencerahan, kita selalu meletakkan yang namanya happy, bahagia, itu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi saya akan bahagia kalau misalnya nih punya harta, punya jabatan, ya, dan lain sebagainya. Walaupun secara fakta memang betul itu diakui, penelitian mengatakan memang betul harta, ya, uang, jabatan bisa bikin bahagia. Iya, betul, itu ada penelitiannya. Dari, kalau nggak salah dari Harvard Business Review ya, saya pernah baca referensinya. Tetapi persentasinya nggak banyak. Dan secara empiris kita lihat orang-orang yang harusnya bahagia, nyatanya nggak bahagia kondisinya. Contoh, dia katakanlah ya pesohor ya, punya follower jutaan, hartanya melimpah, ya kan, dan sebagainya. Akhirnya apa? Dia meninggal dalam kondisi overdosis, ya. Kemungkinan juga ada yang bunuh diri dan lain sebagainya. Aneh ya, kita melihat harusnya dia bahagia loh dengan keadaan dia, tapi nyatanya enggak. Sebaliknya, kita lihat orang-orang yang kondisinya seharusnya tidak bahagia dengan kondisi dia, sesuai syarat yang umum dilihat orang, tidak terlalu kaya, bahkan mungkin kekurangan, ya, kemudian kesulitan, tapi faktanya dia bisa bahagia dan dia merasa orang terkaya di dunia. Kata kuncinya merasa, dia memilih, ya, memilih menjadi orang yang merasa terkaya di dunia, dan itu sah-sah saja. Jadi bahagia itu adalah pilihan, bukan keadaan. Nah, 4 belief ini teman-teman, kalau kita install dalam diri kita, itu akan pengaruhi pola pikir kita dan pola mental. Silakan Pak Iman. Next slide Pak. Nah ini dia ya, model yang kami kembangkan di buku kami ini. Bagaimana ketika Pak J atau Pak Iman gitu ya, Mas Aris, kalau kita sedang menghadapi pressure nih, immediate, ya misalnya tiba-tiba maaf ini, bisa ditegur atasan, misalnya ya, dipanggil atasan, pimpinan, gitu ya, dimarahi mungkin bahkan, gitu ya, dan lain sebagainya. Pressure-nya datang, ya. Next slide Pak.
Nah, di sini kita kembangkan teman-teman ini dengan model kita ya, kita sebut Growing Entrepreneurship Model, dan ini sudah kita daftarkan di Kemenkumham ya, jadi sebagai hak kekayaan intelektual, jadi sudah ada patennya seperti ini. Ya, ini adalah sumbangsi kita nih orang Indonesia, gitu loh. Jadi kalau orang luar negeri pakai ini harus izin kami kan gitu. Ya, dan ini asli original kita ya, walaupun secara satu persatu ini adalah sudah ada referensi, tapi kalau sudah disatukan jadi satu kesatuan yang adalah hak kita secara intelektual. 4C ini teman-teman, C yang pertama adalah ketika Anda menghadapi pressure ya, sesegera itu adalah change movement ya. Gerakan tubuh kita ini harus kita ubah segera. Contohnya gimana? Contoh misalnya Anda dalam ruangan meeting nih, Anda under pressure ya, Anda di spotlight gitu oleh pimpinan. Lu gimana sih performance kamu seperti ini, growth-nya nggak ada, misalnya gitu, market share-nya turun dan sebagainya, kamu ngapain aja kerja, misalnya kayak gitu, kasarannya gitu. Itu kan pressure itu ya teman-teman ya, pasti ya. Dan orang kalau secara alami pasti, wah gitu ya, kalau normal gitu ya, alami. Maka yang harus dianjurkan di sini adalah movement, gerakannya harus kita ubah. Maksudnya gimana? Fisik kita harus berubah. Kalau Anda saat itu duduk ya silakan berdiri. Kalau berdiri silakan duduk. Ya. Kemudian apalagi di situ movement di sini adalah untuk sementara saat misalnya escape ya, keluar dari pemicu yang terjadinya pressure tersebut, mungkin minta izin sebentar dan sebagainya, ambil nafas sebagainya ya, atau minum air putih dan sebagainya, itu adalah movement ya. Tapi kalau kita tetap duduk di situ, manteng di situ, maka nah ini ya, kaidah ilmiahnya mengatakan ketika kita kena pressure itu, maka ketika itu memicu emosi, dan kita memilih emosi, dan umumnya orang memilih emosi, emosi ini memicu yang lain juga masalahnya. Ditemukan oleh ahli saraf, Profesor Amigdala mengatakan ketika orang itu dalam keadaan emosi, otak itu mengeluarkan zat yang mengeblok ya, menghambat fungsi luhur, fungsi kognitif otak, fungsi berpikir logis, sehingga perilakunya jadi nggak logis. Apa misalnya? Ya marah itu, dia akan marah, terus mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, kasar, gitu kan? Bahkan amit-amit bisa bertindak kriminal, betul ya? Nah, gitu. Karena kondisinya logikanya udah tertekan. Maka supaya nggak tertekan, langsung kita ubah gerakannya. Kedua, alasan ilmiahnya teman-teman, basis ilmiahnya adalah karena gini, fisik dan jiwa kita itu saling mempengaruhi. Ya, ketika jiwa kita asik, mood kita bagus, pikiran kita positif gitu ya, Mas Aris dan teman-teman ya. Tapi hari itu kita sakit gigi misalnya, atau sariawan, moodnya jadi nggak enak kan? Padahal itu yang sakit fisik, tapi perasaan jadi nggak enak. Begitu juga sebaliknya, kalau jiwa fisik kita sehat, tapi kita lagi nggak enak pikiran, nggak enak hati, ya akan tampak di fisik kita juga, muka jadi murung, nggak nafsu makan, atau sebaliknya, tiba-tiba sakit perut, kepala pusing dan lain sebagainya. Maka untuk menghadapi kondisi itu, kedua belah pihak ini, fisik dan jiwa ini harus saling membantu. Nah, ketika jiwa kita tertekan, fisik harus membantunya. Ketika fisik tertekan, jiwa harus membantunya. Nah, seperti itu ya, change movement. Nah, lebih detail bisa dibaca di buku. Kemudian next-nya adalah change thinking ya. Ya, change thinking ini adalah kita pindah fokusnya. Setelah kita pindah secara fisik, fokusnya kita pindah ke solusi daripada ke masalah. Ya, karena jangan lama-lama terjebak di situ, teman-teman. Nah, ini adalah cara jangka pendek, ya, segera dan menengah. Kemudian jangka panjangnya adalah ya change, jadi ya kita katakan belief, mulai saat ini kita yakin nih 4 hal hidup ini nggak ada yang kebetulan ya. Kemudian apalagi bahwa bahagia itu pilihan gitu ya. Kemudian semua pressure adalah pembelajaran ya, dan kita bisa menghadapi pressure gitu, karena kita yakin Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang kita nggak mampu. Kita harus yakin kalau kita dikasih berarti kita tuh sebenarnya mampu gitu. Nah, itu maka caranya tahu gimana kita mampu, ya dijalani lah, dihadapi. Nah, cara menghadapinya kita bersyukur hari ini kita ketemu secara virtual. Terakhir adalah change intake. Intake di sini adalah makanan ya. Makanan saya bagi jadi 2 ya, ada makanan otak, jiwa ya, dan juga makanan fisik. Nah, makanan fisik ya makanan kita sehari-hari. Nah, penelitian membuktikan bahwa ada jenis makanan tertentu yang membuat orang itu rentan stres terhadap pressure. Contohnya apa? Ya, tinggi kalori, tinggi lemak, gitu ya, tinggi garam. Ya, mohon maaf ya, sering disebut sebagai junk food, ya. Sebagai junk food itu. Nggak boleh Pak makan junk food? Ya boleh, tapi kalau sekali-sekali nggak masalah lah, sebulan sekali. Tapi kalau setiap saat makan siang Anda makan junk food, tanpa kita sadari, tiba-tiba Anda emosi lebih nggak stabil. Sedikit aja udah senggol bacok misalnya gitu, tanpa disadari. Gitu kan, padahal harusnya enggak ya, tapi kalau kita ganti dengan makanan yang baik, apa itu sayur-sayuran, buah-buahan, daging putih istilahnya ya, itu daging ayam ataupun unggas ya, ataupun ikan
Nah, itu membuat tubuh kita, fisik kita relatif kuat terhadap pressure. Ya, Nasi seperti Padang, yang Mas G. digambarkan tadi. Nah, terakhir adalah nasi Padang kalau lapar banget enak emang. Kalau colok, iya kalau karena bungkusnya kalau dibungkus banyak. Ya nggak apa-apa Mas Haris, nggak ada masalah ya. Yang penting porsinya aja disesuaikan gitu aja ya. Makanan pikiran, ya, makanan pikiran ini adalah informasi yang kita izinkan masuk ke dalam otak kita. Ya, jadi otak kita tuh salah satu fungsi cara kerjanya adalah seperti kantong ya, saku kita. Kalau saku kita ini kita isi 1 permen kopi, kita masukkan 20 permen relaksa misalnya. Kemudian secara acak kita ambil itu permen di saku, tentunya kemungkinan besar yang keluar adalah permen relaksa. Karena jumlahnya lebih banyak daripada permen kopi. Begitu juga pikiran kita, otak kita. Kalau banyak hal negatif yang masuk, kita izinkan masuk. Kemudian ada pemicu, ada pressure, maka kemungkinan besar yang keluar yang negatif. Kemungkinan ya, possibility, probability-nya. Tapi kalau positif yang kita izinkan, walaupun kita nggak bisa menghindari yang negatif juga, tapi kita bisa saring ya, kita minimalkan. Maka ketika ada pressure, nah, respon yang keluar pertama kali adalah kemungkinan besar adalah positif. Begitu dari saya, Mas Aris. Next slide, Pak. Ini pesan dari Pak Iman sebenarnya. Dari kita berdua ya. Kita saat ini semuanya, Bapak Ibu, ya saya, Pak Iman, Mas Aris, dan semuanya, seluruh umat manusia di dunia ini, di planet ini yang disebut sebagai lonely planet, ya, planet yang kesepian ini, semuanya dalam kondisi tekanan dan sulit, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan di sini anjurannya adalah bagaimana kita terus melakukan yang terbaik dan sibuk dengan kondisi yang ada saat ini untuk menyambut hal baru setelah pandemi ini berakhir. Jadi kita melakukan antisipasi ya dengan keadaan ini, dengan cara-cara yang sudah kita sampaikan, sehingga apapun tekanannya kita bisa tumbuh berkembang. Terakhir ini saya sampaikan fakta ya Bapak Ibu teman-teman, mencengangkan ya. Fakta ini disampaikan oleh majalah bisnis bergengsi ya, Forbes tulisannya, Forbes melakukan penelitian masa pandemi, sampai hasil penelitian itu ditulis apa itu pandemi, tanda tanya. Karena faktanya ada, katanya di penelitian itu, bukan katanya, faktanya 500.000 orang kaya baru, miliarder di masa pandemi. Kok bisa? Kan gitu. Nah, ini berarti benar kita bisa growing dalam kondisi pressure. Demikian, terima kasih Mas Aris. Kembali ke moderator.